Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Bau-baunya kolonial. Selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayang. Entah kerasukan apa Jokowi ngomong begitu. Perlu cek hodam di TikTok kayaknya. Hodamnya siluman kelelawar. Jangan nih, kemasukan jin penunggu pohon beringin. Lagian pohon beringin pakai dibabat segala. Ngomongnya jadi ngelantur. Istana Merdeka dan Istana Bogor itu sudah ditempati berpuluh-puluh tahun. Gonta ganti presiden. Kok baru Jokowi yang diganggu sama penunggunya? Sampai jadi alasan Jokowi pindah istana ke IKN. Karena dibayang-bayangi arwah penasaran. Aduh. Pindah istana kok karena Jokowi ketakutan arwah gentayangan. Pak Jokowi. Rakyat tuh yang dibayang-bayangi utang bapak yang numpuk di akhir masa jabatan. Pak Jokowi, anak muda tuh putus asa mencari pekerjaan di Indonesia. Putus asa Pak. Itu kata Badan Pusat Statistik. Putus asa. Itu lebih horor dari ketemu kuntilanak penunggu pohon beringin. Pohon beringinnya dibabat sama bapak. Tuh, kuntilanak udah gak serem, gak punya rumah lagi. Bakal nambah jadi pengangguran tuh Pak. Jobless dan homeless. Udah jobnya hilang, gak punya rumah lagi. Kasian banget tuh penunggu pohon beringin. Kok kayak cerita ketua umum Golkar ya, yang mundur mendadak itu. Yang keluar dari rumah dinas setelah pohon beringin dibabat. Sabar ya Pak Erlangga. Belanda sudah jauh kok Pak. Cuma Jokowi aja yang sudah dekat. Lagian bangunan kok disalahkan. Istana bau-bau kolonial. Istana warisan Belanda. Duh, Belanda itu Pak gak mewariskan istana. Istana itu direbut ya. Catat, direbut. Direbut dari Belanda. Dengan mengorbankan darah para pejuang dan pahlawan. Bapak emang ikut berjuang? Enggak kan? Pantesan gak betah Pak. Makanya ngomong yang lantur. Jokowi ini lebih rupiah, pakai garam rupiah ini untuk menghilangkan energi negatif. Saham maneh, aing macan, lain banteng, poho. Pak Jokowi, kolonialisme itu tentang pikiran Pak, tentang ide, tentang gagasan, bukan tentang bangunan. Bangunan disalahin. Kolonialisme itu pikiran untuk menguasai dan menguasai. Partai milik orang lain dikuasai. Anak dikirim ke PSI, 2 hari jadi anggota, langsung jadi ketum. Itu pikiran dan cara kolonialis Pak, bukan pikiran zaman modern. Lagian partai yang dijajah pasrah, jajahlah aku. Sekarang partai Golkar mau dikuasai. Partai pohon beringin dibabat, ketua umumnya mundur. Siapa yang mau babat pohon beringin? Ya siapa lagi yang bisa kalau bukan tukang kayu. Itu pikiran kolonialis Pak. Ingin menguasai dan menguasai, rakus dan tamak. Tidak cukup satu partai, 2 partai, entah partai mana lagi yang akan dikuasai. PKB kayaknya OTW nih. Kata Caimin, hati-hati ada munas tandingan. Mudah orang kuat ini. Semua partai mau dikuasai. Jokowi tidak hanya ingin mengkoloni, menguasai partai-partai, tapi juga anggota keluarganya sudah ditempatkan untuk menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Gibran awalnya ditugaskan untuk mengkoloni kota Solo dengan topeng demokrasi. Kota Solo dikuasai Gibran. Gibran dulu melawan calon wali kota boneka yang sudah dipersiapkan. Setelah Solo langsung ke pusat jadi wakil presiden. Modus seperti ini juga akan dilakukan di Pilkada Jakarta. Jagoannya Jokowi akan dikasih lawan calon boneka jadi-jadian. Aromanya sangat kuat. Calon independen mantan jenderal polisi yang ternyata nyatut KTP warga Jakarta secara ugal-ugalan. Sampai anak-anaknya Anies Baswedan KTP-nya ikut dicatut. Aduh, ini kok nyatutnya nggak lihat-lihat, copy paste data asal-asalan. Yang di copy data anak-anaknya Anies Baswedan. Kocak. Tidak cukup anaknya ditaruh jadi wakil presiden dan ketua umum partai, di pilkada pun bau-baunya masih cara kolonial. Bau-baunya jenderal-jenderal dikerahkan untuk menguasai daerah-daerah. Bau-baunya. Segitunya Jokowi ingin terus berkuasa. Kalau pidato kenegaraan sih bilangnya nanti tahun depan Pak Prabowo yang akan pidato kenegaraan di sini. Ada yang percaya itu jujur. Biasanya kalau Jokowi ngomong maknanya ya selalu sebaliknya.
Udah tabiat man of contradiction. Ngomongnya A, kenyataannya Z. Jokowi ini takut kekuasaannya habis dan hilang. Pikiran kolonial selalu ingin terus berkuasa dan menguasai. Maka ditaruhlah Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto. Pak Prabowo, hati-hati. Pak Jenderal, jangan sampai meleng sedikit pun. Belanda memang sudah jauh, Pak, tapi Jokowi sudah dekat. Inilah kolonialisme zaman sekarang. Kita memang sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, tapi pikiran kita masih dijajah oleh cara-cara berpikir yang kolonialis. Kolusi dan nepotisme menjadi warisan penjajahan yang sesungguhnya. Kolusi dan nepotisme menjadi pupuk penyubur tindak kejahatan korupsi. Kolusi dan nepotisme adalah induk semang dari korupsi. Lihat saja, 79 tahun Indonesia merdeka, rakyat hanya dibohongi capaian angka-angka. Nyatanya kehidupan rakyat semakin susah. Hari ini saja, di hari pidato kenegaraan Jokowi yang menyampaikan prestasi-prestasi, harga-harga sembako naik. Di hari kemerdekaan, ya minimal harga stabil, kok malah naik. Itulah hasilnya kalau yang diomongkan tidak sesuai dengan yang dilakukan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin subur. Dari pusat sampai ke daerah-daerah. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Presiden memberi contoh yang buruk bagi pemimpin-pemimpin di daerah, maka kacaulah satu negara. Dari hasil kolusi, muncullah komisaris-komisaris, menteri-menteri yang tidak mampu bekerja, tapi dibayar dari keringat rakyat, padahal tidak punya pengalaman. Dari hasil nepotisme, muncullah kejahatan korupsi tambang. Dari nepotisme, lahirlah Blok Medan. Itulah penjajahan era modern, penjajahan pikiran. Eranya modern, tapi pikirannya kolonialis. Usia anak-anaknya milenial, tapi cara berpikirnya kolonial. Selamat datang di era kolonial Jokowi. Ketika rakyat sedang susah mencari nafkah, kolonial berpesta di Sana Baru dengan serakah. Ketika anak-anak muda putus asa mencari pekerjaan di negerinya sendiri, kolonial berbagi kekuasaan dan jabatan dengan keluarga dan koleganya sendiri. Ketika rakyat ingin merayakan kemerdekaan dengan keberagaman, kolonial diam-diam menjajah pikiran rakyat dengan dalih keseragaman. Ketika Ibu Pertiwi dirundung duka, hutang negara menganga, pengangguran di mana-mana, petani menderita, kolonial membangun istana, rakyat jelata tak boleh berpesta di dalamnya. Yang diundang hanya konco-konconya, menghabiskan uang dari upeti rakyat dengan jumlah fantastis luar biasa. Itulah Raja Konoha, lupa diri dan tak tahu diri. Halaka imrun man lam ya'rif qadrahu, maka hancurlah orang yang tidak tahu kadar dirinya, apalagi hanya mementingkan diri, keluarga dan golongannya sendiri.